Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat lahirnya Pancasila di negara kita ini. Nah, sebelum masuk, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Welly Sanjaya, NIM 230609236, kelas B6 semester 1, Prodi Pendidikan Komputer, dosen Pusnika MPD. Teman-teman pasti sudah tahu kan kalau setiap 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Lahirnya Pancasila diawali saat pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri, perlu dibentuk dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk membentuk dasar negara. Badan tersebut bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jundi Kosakai dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyo-Ningrat. BPUPKI melakukan sidang pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Setelah beberapa hari tidak mendapati titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pidato atau gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Pidato ini awalnya disampaikan oleh Soekarno secara reklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebuah lahirnya Pancasila oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widoyo-Ningrat. Dari cuplikan isi pidato Insinyur Soekarno, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketentuan berjumlah 5 bilang. Tetapi namanya bukan Pancadrama. Saya namakan ini dengan saran dari teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan atau kekal dan abadi. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan pedoman pidato Bung Karno tersebut. Kemudian dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Mr. A.A. Maris, Abi Kusono, Ti Jokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Suebarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Sidang tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara yang dibentuk Piagam Jakarta. Dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat penyusunan undang-undang pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan mukadimah. Selanjutnya, pada pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Indonesia atau PPKI, istilah mukadimah berubah menjadi pembukaan undang-undang. Namun ada yang keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama
Pancasila dalam Piagam Jakarta setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil Islam, maka diputuskanlah butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kini. Pancasila dikenal dengan 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan landasan atau acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dalam kata pengantar atas dibukanya pidato Bung Karno tentang Pancasila yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1947. Mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widoyoningrat berharap lahirnya Pancasila ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Jokowi mendatangani Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Nah, demikian penjelasan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan saya Willy Senjaya pamit undur diri. Terima kasih.